Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di pertemuan yang minggu ini kakak akan sedikit bercerita tentang sahabat Nabi. Kalau minggu-minggu kemarin kan ada cerita Nabi, cerita sahabat Nabi yang lain. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang sahabat Nabi yang mampu membuat Nabi ini menangis atau membuat Rasulullah ini menangis, yaitu sahabat Nabi ini bernama Abu Dujana. Singkat ceritanya begini, Abu Dujana adalah seorang bapak-bapak atau seorang lelaki yang tidak mempunyai harta kekayaan. Beliau ini sangat bisa dikategorikan atau bisa diumpamakan dia ini tidak memiliki apa-apa, hanya hidup sederhana. Dia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Nah, di setiap hari Abu Dujana ini selalu sholat berjamaah kepada sama Rasulullah di masjid. Nah, di kemudian hari Abu Dujana ini tidak selesai atau tidak menunggu sampai selesai sholat, ibaratnya selesai zikir, doa, melainkan setelah selesai sholat dia langsung pulang ketika sholat subuh. Kemudian waktu sholat subuh Nabi pun berkata seperti ini, wahai Abu Dujana, kenapa engkau tidak menungguku sampai selesai berdoa, melainkan kamu setelah sholat subuh kamu langsung beranjak keluar masjid dan pulang. Kemudian Abu Dujana pun bercerita seperti ini, maaf ya Rasulullah, bukannya saya tidak bisa atau tidak mau menunggu engkau sampai selesai membaca doa, melainkan ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Apa itu? Kata Rasulullah. Kemudian Abu Dujana pun menjawab seperti ini, saya adalah orang tidak punya, saya adalah orang yang tidak memiliki harta kekayaan, dan saya tidak memiliki harta untuk menafkahi anak saya. Mereka sangat kelaparan di pagi hari. Tetangga saya memiliki sebatang pohon kurma yang pohonnya condong ke halaman rumah saya. Ketika pagi hari buah kurma itu pun berguguran jatuh di halaman rumah kami. Karena atap rumah kami ada yang bolong, maka jatuhlah ke dalam rumah kami. Karena saya tidak memiliki apapun, nah saya ini pergi untuk pulang terlebih dahulu, yaitu supaya saya akan mengumpulkan buah-buah kurma itu dan mengembalikannya kepada yang punya. Saya tidak mau memberi makan anak saya dan keluarga saya oleh barang-barang yang halal, meskipun itu hanya buah yang sudah jatuh. Terus ketika pagi hari anak saya itu selalu bangun dan mengutip buah-buah kurma itu dan memakannya. Nah, saya tidak mau hal itu terjadi, maka dari itu sebelum mereka bangun saya harus bergegas untuk mengumpulkan buah kurma tersebut dan mengembalikannya ke pemiliknya. Nah, setelah mendengar ucapan itu, Nabi pun akhirnya meneteskan air mata. Sungguh mulia sih Abu Dujana ini untuk menafkahi keluarganya. Sekecil apapun dia tidak mau untuk memberikan nafkah yang haram kepada anak dan istrinya. Kemudian Abu Dujana dan Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya itu menemui si pemilik kurma tadi. Kemudian dia bilang, wahai Tuhan, bisakah saya membeli sebatang pohon kurma milik Anda yang condong ke rumah Abu Dujana dengan harga 10 kali lipat. Kemudian si pemilik pohon kurma tadi itu pun berpikir, saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari sebatang pohon kurma ini, karena akan dibeli oleh 10 kali lipat ini. Kemudian dia berpikir, boleh, tetapi dengan satu syarat, pohon ini tetap berada di lingkungan rumah saya, tetapi sudah Abu Dujana beli. Abu Dujana boleh mengambil buah-buah yang sudah jatuh di situ, tapi tidak boleh mengambil batang di pekarangan rumah saya. Kemudian datanglah seorang sahabat dia dari belakang, kemudian berkata, saya akan membayarnya sekarang juga 10 kali lipat harganya dibanding dengan pohon kurma yang lain. Kemudian setelah itu pohon kurmanya itu diberikan kepada Abu Dujana, tetapi pohon itu masih berada di pekarangan milik orang tersebut. Kemudian dia pulang dan bercerita kepada istrinya, wahai istriku, aku hari ini mendapatkan keuntungan besar karena pohon kurma milik kita dibeli dengan harga 10 kali lipat dengan harga biasa.
dia berpikir seperti ini, saya akan mengasih mereka kecurangan, mereka tidak akan saya kasih buah kurmanya, karena buah kurma itu masih berada di rumah saya, bukan rumah Abu Dujana, melainkan masih di rumah saya, jadi mereka tidak berhak mengambil buah milik saya. Kemudian keesokan harinya, ketika orang tersebut menengok pohon kurma, adanya lagi pohon kurma tadi itu pindah posisi ke halaman rumah Abu Dujana. Nah, jadi dari rumah dia pindah ke situ tanpa dia ketahui dan sadari, tanpa ada bekas dicabut atau bagaimana, itu atas kehendak kuasa Allah. Nah, disitulah sekarang Abu Dujana bisa menafkahi, bisa memberi makan anak istrinya dengan makanan yang halal. Itulah singkat cerita tentang Abu Dujana. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh memakan harta yang